Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan pendidikan kewarganegaraan tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ini ada khusus untuk kelas 7 SMP ya, atau kelas 1 SMP. Oke, kita bahas saja sedikit pembahasan dulu, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ketika kita tahu hari ini adanya Pancasila, ya, tidak langsung apa seperti itu dan tidak langsung apa namanya pemberian kan enggak kan gitu. Bukan seperti Al-Qur'an yang diberikan kepada Nabi Muhammad kan gitu. Kalau apa namanya Pancasila ini itu harus dirumuskan terlebih dahulu, digabungkan ya, di apa namanya, dirumuskan, ditetapkan dulu juga, terus lagi apa, diproseskan kan gitu. Proses Pancasila itu nggak langsung sekarang ini, yang kita tahu ada 5 sila kan gitu. Nah, tentunya Pancasila ini panjang ya perjalanannya menjadi satu dasar, negara atau acuan negara itu, negara Indonesia nantinya. Nah, di sini juga ada perumusan dan penetapan Pancasila. Perumusan ya, jadi tadi sebelum disahkan itu harus dirumuskan dulu nih, ya, Pancasilanya itu. Ya, ini kan berasal dari ide-ide kan, gagasan-gagasan para apa, para proklamator ya yang memerdekakan. Terus lagi, Pancasila ini akan ditetapkannya kapan nih? Ya, jadi teman-teman harus apa namanya, harus langsung tanggap ya, gitu. Ketika nanti dijelaskan tentang kapan Pancasila itu ditetapkan, ya teman-teman harus catat tuh gitu ya. Ya, supaya apa namanya, atau enggak langsung dah apa namanya, diterapkan gitu ya, diambil gitu ya. Supaya langsung teman-teman paham, misal ketika ada yang nanya itu, "Oh saya paham kok, saya tahu," gitu ya, sebagai dasar negara. Nah, dasar negara ini apa sih? Kok Pancasila ini sebagai dasar negara sih? Nah, pertanyaannya dasar negara itu apa sih ya? Dasar negara itu adalah suatu, pedoman ya, acuan negara gitu ya, tuntunan negara gitu ya. Nah, kalau apa, Islam itu kan eee, berpacu kepada Al-Qur'an kan gitu, pedomannya adalah Al-Qur'an. Nah, kalau negara acuannya adalah Pancasila atau pedomannya adalah Pancasila gitu, kan gitu. Oke ya, ada sedikit paham ya teman-teman. Oke, kita langsung saja. Di sini untuk perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pertama dibentuklah BPUPKI ya, BPUPKI. Nah, BPUPKI itu apa sih? Nah, jadi teman-teman juga harus tahu nih nantinya ketika saya menjelaskan ini. Jadi manfaat yang dari buku ini yang kita akan jelaskan ini kapan dibentuknya, siapa yang membentuk BPUPKI gitu ya, bagaimana suasana pembentukan, berapa jumlah anggota BPUPKI-nya gitu ya, bagaimana susunan organisasi dan seterusnya. Oke ya. Oke, sedikit pembentukan BPUPKI. Pada dasarnya BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ini dibentuk ya sebagai upaya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Nah, ya, dari penjajahan siapa? Penjajahan Jepang gitu ya. Intinya untuk memerdekakan kan gitu konteksnya. Kapan dibentuknya? Nanti kita akan ulas. Pada dasarnya pembentukan BPUPKI ini pada tanggal 29 April tahun 1945. Nah, tapi kita akan coba kita ambil dari buku gitu ya. Nah, ini di masa sidangnya kan gitu, ada sidang-sidangnya, masa iya langsung gitu, nggak bisa ya, ada sidang, ada rapatnya. Oke, dari sejarahnya tentunya bangsa Indonesia ini apa namanya, mengalami sejarah yang cukup panjang dalam melawan penjajah gitu ya. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda ya. Sejarah juga mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Ya, ibarat kata itu lepas dari mulut harimau, terus masuk ke mulut buaya kan gitu. Apa? Tepat kiranya untuk menggambarkan bagaimana kondisi penderitaan bangsa
kita saat itu ya. Pada dasarnya apa namanya, penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa-bangsa Indonesia tentunya apa saja sih ya, ketika Jepang datang ke Indonesia ini gitu ya, yang menjadikan sengsaranya Indonesia, masyarakat Indonesia pada dasarnya. Pertama adalah pelaksanaan kerja paksa. Pelaksanaan kerja paksa, kita dipaksa nih untuk bekerja gitu ya. Kita dipaksa untuk melakukan pekerjaan gitu ya, tanpa apa? Tanpa ada imbalan tentunya. Tentunya banyak laki-laki kerja paksa ini biasanya disebut dengan Oromunsa ya. Oromunsa ya. Banyak laki-laki Indonesia ya dikirim ke Burma ya, Burma itu Myanmar untuk melakukan apa? Pekerjaan berat seperti pembangunan gitu ya. Bangunan apa, bangunan-bangunan gedung gitu ya, jalan dan seterusnya. Pokoknya pekerjaan berat di sana ya, sampai apa namanya, orang-orang di sana eh, ribuan Indonesia ini meninggal gitu ya saat kondisi bekerja. Ada ribuan orang itu meninggal atau hilang ya ketika waktu Romunsa terjadi. Dan juga ada pengambilan paksa nih ya, di mana tentara Jepang mengambil makanan, pakaian, kebutuhan hidup lainnya ya dari keluarga-keluarga Indonesia tanpa memberikan ganti rugi gitu. Jadi dia datang ya tadinya pengen ngejajah, menguasai ya, ngerampas gitu ya. Dia mengambil paksa lah, ada makanannya dia ambil, ada pakaiannya dia ambil, ada dan seterusnya gitu ya. Orang-orang gimana kalau ngelawan ya kita bisa diserang kan gitu, kita nggak aman lah di sana. Kan namanya penjajahan kan gitu, pengen menguasai, pengen ngambil sesuatu ya, pengen menguntungkan bagi dirinya dan mengsengsarakan untuk masyarakat atau keluarga Indonesia waktu itu yang ada di Indonesia maksudnya. Perbudakan paksa, nah ini perbudakan paksa itu adalah di mana perempuan-perempuan Indonesia ya banyak dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang ya. Banyak warga sipil yang ditahan dan diperlakukan buruk di kamp-kamp tahanannya. Gimana kondisi saat itu? Penguasaan Jepang di Indonesia tentunya Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia ini setelah Belanda ya, setelah Belanda menyerah di Kalijati Subang, Jawa Barat ya. Artinya ketika Belanda apa namanya kalah, datanglah Jepang gitu ya. Jepang apa namanya datang di tanggal 8 Maret 1942 gitu ya. Datang dia ujug-ujug gitu ya. Habis Belanda itu. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Nah, propaganda Jepang ini propaganda Jepang ini waktu itu untuk menarik simpati ya pada dasarnya Jepang menggunakan semboyan pertama adanya Jepang pelindung Asia ya, diiming-iming nih. Diiming-iming bahwasanya ini Jepang ini sebagai pelindung teman-teman di Indonesia gitu atau di Asia gitu ya. Jepang ini sebagai pemimpin Asia ya. Jadi negara-negara lain itu akan tunduk ya. Jadi kan negara apa Indonesia juga takut mungkin seperti itu ya. Jepang ini cahaya Asia gitu ya. Jepang itu menjadi cahaya ya untuk Asia ya. Untuk menghidupi apa namanya negara-negara di Asia. Namun ternyata sebaliknya ya, Jepang berbeda dengan Belanda dalam hal penjajahan dan penindasan terhadap bangsa Indonesia. Nah ini ya. Nah apa bukannya tadi itu kan ada iming-imingnya ya cahaya Asia dan seterusnya. Bukan seperti itu. Pada dasarnya dia apa namanya si Jepang ini tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Zaman dulu seperti itu. Ya habis lah kita udah apa namanya bisa-bisan perangan dengan Belanda, datang lagi gitu ya.
dan seterusnya. Oke, untung tanggal 8 Maret ya, artinya ada beberapa bulan untuk merdeka. Tapi ada tahunan ya, kita kan merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945 kan gitu. Ada berapa tahun kita dijajah oleh dia. Tentunya kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama ya. Pihak sekutu ya, tentunya ada Inggris gitu ya. Ada apa namanya Amerika gitu ya. Belanda melakukan serangan balasan ya, diserang lagi lah satu persatu daerah yang dikuasai Jepang. Kembali ke tangan sekutu melihat hal tersebut ya, atau hal itu pada peringatan pembangunan Jebaru tanggal 1 Maret tahun 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Daihatsu Junbitsu Sakai ya, atau Badan Pemilik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Nah, berarti tadi Jepang itu apa namanya BPUPKI itu didirikan oleh Jepang pada tanggal 1 Maret ya tahun 1945. Tadi sudah disampaikan juga ya pendiri dari apa namanya didirikannya itu. Oke, terus janji Jepang. Janji Jepang membentuk BPPKI direalisasikan pada tanggal 29 April. Nah, barulah direalisasikannya, ya, disahkannya tanggal 29 April tahun 1945, ya, bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, ya, di mana itu adalah raja dari Jepang. Secara resmi BPPKI dilantik oleh Jepang, ya, artinya dilantik oleh Jepang, didirikan oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang, ya. Dengan anggota 62 orang, ya ada 7 apa namanya 7 perwakilan dari Jepang ya, dan ketua BPPKI adalah Dr. KRT Rajiman Widjodiningrat dengan 2 wakil ketua yaitu Inchi Bagashi Yoshi dari Jepang dan RP Suroso ya. Setelah mengetahui hal ini atau oke lah ya, kita akan harusnya teman-teman itu nyari sumber atau nyari-nyari aja ya sejarah-sejarahnya gitu ya, tentang tokoh-tokoh BPPKI ya. Oke lah, untuk belajar aja sih, apalagi sekarang ada dunia digital ya, internet ya, tinggal teman-teman ketik keywordnya BPPKI atau tokoh-tokoh BPPKI. Oke, saya ulang lagi ya, yang barusan. Pembentukan BPUPKI tentunya setelah kemenangan Jepang di Asia mulai terancam oleh serangan balik ya pada dasarnya, Jepang berusaha menarik dukungan dari rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaannya ya. Pendirian BPPKI pada tanggal 1 Maret tahun 1945 ya. Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Jombi Chosakai atau BPPKI pada peringatan pembangunan Jawa Baru gitu ya. BPUPKI secara resmi dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1945 bertepatan dengan ulang tahun Raja Jepang, Kaisar Hirohito. Ya. Anggota BPUPKI terdiri dari 62 orang, ya, tokoh bangsa Indonesia dan 7 wakil dari Jepang. Tadi sudah disebutkan juga ya. Struktur organisasinya Ketua Dr. KRT Rajiman Widjodiningrat ya, dan wakil ketuanya Ichibangase Yoshio dari Jepang dan RV Suroso dari Indonesia gitu ya. Tugas BPPKI apa sih tugasnya gitu ya? Tentunya menyiapkan kemerdekaan ya. BPPKI ini bertugas menyelidiki dan mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk kemerdekaan Indonesia. Gitu ya. Sidang pertama dilaksanakan pada 28 Mei sampai 1 Juni tahun 1945 membahas dasar negara ya. Dasar negara itu apa nih yang akan dijadikan dasar negara kita gitu kan. Terus tokoh-tokoh yang berpidato yaitu ada Soekarno, Muhammad Yamin, Dr. Supomo menyampaikan pidato-pidato penting mengenai dasar negara. Kesimpulannya apa? Pembentukan BPUPKI oleh Jepang adalah langkah strategis untuk menarik dukungan dari rakyat Indonesia saat posisi Jepang dalam Perang Dunia II mulai terancam. Meskipun Jepang menjanjikan kemerdekaan, penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia selama waktu penjajahan Jepang sangat berat, termasuk kerja paksa, pengambilan paksa sumber daya, dan perbudakan paksa.
Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini. Tadi ya, BPPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi ya, dan 1 kali sidang tidak resmi ya. Ada resmi dan tidak resmi. Yang resminya 2 kali, yang 1 kali tidak resmi gitu ya. Jadi total rapat ada atau total, sidang ada 3, yang 2 kali resmi, yang 1 kali tidak resmi. Yang 2 kali ini, yang pertama sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni, ya, membahas tentang dasar negara, ya tadi ya, membahas yang sudah saya sampaikan. Sidang kedua berlangsung 10 sampai dengan 17 Juli tentang membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Oke. Pada pelaksanaan sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh 38 orang. Kegiatan ini berlangsung di masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua ya. Tujuannya untuk apa sih? Membahas rancangan pembukaan undang-undang ya. Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh anggota BPPKI Insinyur Soekarno ya. Sidang BPPKI dilaksanakan di Gedung Chuosangin ya. Dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila ya. Oke. Tentunya sejak berkuasa di Indonesia, Jepang dengan segala cara menguras kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia. Hal itu membuktikan kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat. Namun, penderitaan tersebut tidak menyurutkan semangat pejuang kita untuk meraih kemerdekaan. Berbagai upaya yang dilakukan bangsa Indonesia dengan menyusun barisan dan bersatu padu mewujudkan kemerdekaan yang dicita-citakan, yang diinginkan. Oke, nanti kita akan lanjutkan di pembelajaran kedua ya tentang perumusan dasar ya. Yang penting teman-teman ada sedikit gambaran gitu ya, dan teman-teman ada apa? Ada yang didapatkan nih dari apa paparan yang saya sampaikan. Oke, baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tetap semangat dan mari upgrade diri kita. Terima kasih.